Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu para mahasiswa yang senantiasa selalu dalam semangat tholabul ilmi, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan sehingga pada kesempatan kali ini pertemuan kedua kita dalam mata kuliah analisis data penelitian kualitatif akan membahas terkait dengan materi prosedur analisis data kualitatif. Oleh karena itu, sebelum belajar bersama kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami materi perkuliahan. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa semua, salah satu kaidah penelitian yang baik adalah analisis data penelitian. Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Karena sebuah penelitian tanpa ada analisis data hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak memiliki arti. Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, memilah-milah dari yang mungkin sangat banyak sekali ke dalam hal yang lebih spesifik, gitu ya. Selanjutnya, mereduksi, memberikan kesimpulan, dan lain sebagainya sampai hasil akhir adalah menampilkan hasil dari penelitian kualitatif di mana kesemuanya tersebut dilakukan dengan menggunakan data-data hasil lapangan ke dalam sebuah pola untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat. Sehingga dapat menemukan sebuah kajian baru atau penyelesaian masalah dan kesimpulan akhir. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna. Hal ini nanti mungkin akan teman-teman semua dapati dan temui yang berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Prof. Puji. Nah, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, dalam melakukan analisis data harus didasarkan pada prosedur tertentu. Perhatikan prosedur berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan pengumpulan data. Pada tahap awal kegiatan analisis data adalah mengumpulkan data. Data pada penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu bisa menggunakan wawancara, selanjutnya bisa menggunakan observasi, dokumentasi, dan atau audiovisual. Mungkin karena masih masa pandemi gitu ya, kita bisa menggunakan audiovisual untuk mengumpulkan data-data penelitian kualitatif. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data adalah proses mengorganisasi hasil penelitian dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian sehingga pengambilan keputusan dalam penelitian itu dapat dilakukan. Jadi, apabila teman-teman semua itu mencari atau mengumpulkan data melalui banyak cara dalam satu kegiatan penelitian kualitatif, misalnya menggabungkan antara wawancara, dokumentasi, observasi, dan audiovisual, itu pasti akan menemukan banyak sekali data-data yang itu mungkin akan teman-teman, ini gimana gitu ya untuk dilakukan sebuah analisisnya. Nah, caranya adalah dengan mereduksi data supaya data yang tidak diperlukan di dalam analisis kualitatif yang tidak relevan dengan jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, itu namanya adalah reduksi data sehingga perlu diorganisasikan lebih mendalam lagi terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan tersebut, yang sangat banyak tersebut, untuk dispesifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat.
Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan pengkodean. Pengkodean pada tahap pengkodean ini adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan pada protokol pengambilan data lapangan untuk mengumpulkan data berdasarkan big question dalam penelitian yang sedang dikaji. Jadi, pengkodean ini nanti kita lakukan setelah semua data terkumpul. Apakah pengkodean itu penting gitu ya? Nanti pada tahap atau pada pertemuan ke 6, 5 atau 6 kita akan praktek tentang pengkodean dan bagaimana seluk-beluk tentang pengkodean nanti akan saya jelaskan di sana di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini, tahap pengujian adalah proses pengujian kualitas data, baik dari segi validitas yang meliputi triangulasi atau bisa juga menggunakan trustworthiness dan pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulan. Triangulasi itu termasuk dengan validitas gitu ya, kalau di dalam kuantitatif. Tetapi nanti kita akan belajar banyak hal terkait dengan validasi dan reliabilitas gitu ya di dalam penelitian kualitatif. Itu juga akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu terkait dengan interpretasi. Interpretasi ini merupakan proses menggambarkan data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram dengan berbagai ukuran kecenderungan sentral dan ukuran dispersi. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik data penelitian kualitatif. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan oleh para peneliti dengan mengorganisasi data lapangan, memilah-milah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, disintesakan, dan menemukan sebuah pola penelitian. Penemuan pola tersebut merupakan hal penting bagi peneliti kualitatif karena dapat dipelajari dan diputuskan kesimpulan dari penelitian yang dapat diceritakan oleh para pembaca. Dalam hal ini adalah kita semua gitu ya, para akademisi, teman-teman mahasiswa, para guru, dosen, para peneliti, praktisi, dan masyarakat umum. Oke, para mahasiswa yang semoga senantiasa semangat dalam belajar, perlu kita ketahui bersama bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan bukan hanya saat setelah melakukan pengambilan data lapangan. Jadi, kapan analisis data itu dilakukan? Oke, sebelum terjun ke lapangan untuk pengambilan data dan berlangsung secara terus-menerus sampai memiliki hasil penelitian, itu adalah cara peneliti kualitatif untuk menganalisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu sebelum. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita semua sebagai peneliti melakukan penelitian sebenarnya. Atau dengan kata lain, sebelum kita terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau pengelompokan atau kalau nama kerennya adalah literatur review gitu ya. Atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau selama ada di lapangan. Misalnya seperti ini, sebagai contoh saja. Jika kita semua ingin mencari teori terkait dengan kinerja guru di sekolah, berdasarkan karakteristik lingkungan dan iklim sekolah, maka dapat diduga bahwa kinerja guru dalam sekolah tersebut baik. Menurut kita ya, menurut kacamata analitis kita gitu ya. Oleh karena itu, kita sebagai peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian di mana fokusnya adalah ingin menggali lebih dalam terkait kinerja guru di sekolah tersebut, lengkap dengan karakteristiknya.
Namun, begitu kita memasuki lapangan, dalam hal ini adalah sekolah sebagai objek penelitian, ternyata kinerja guru tidak sesuai harapan yang sudah dituliskan dalam proposal penelitian. Nah, perlu diingat bahwa penelitian kualitatif tidak baku, karena fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Oleh karena itu, tepat sekali jika analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian. Oke, selama proses penelitian gitu ya. Selama proses penelitian, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Wawancara, dokumentasi, observasi, atau menggunakan audiovisual, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti atau kita sebagai peneliti kualitatif itu sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Kenapa demikian? Karena kita pasti akan tahu, kita sebagai key instrument gitu ya, dalam penelitian kualitatif, pasti akan tahu arah mana yang akan kita tuju. Kita menggunakan pendekatan yang mana? Apakah case study, studi kasus, grounded theory, fenomenologi, dan lain sebagainya yang ada gitu ya. Karena masing-masing pendekatan memiliki gaya dan karakteristik yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Apabila kita menggunakan yang grounded theory misalnya, apabila kita menggunakan grounded theory, maka hasil akhirnya adalah kita mengkonstruksi sebuah teori-teori baru, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita susun dan jawaban-jawaban dari informan atau partisipan atau sumber data itu akan mengarah kepada konstruksi sebuah teori baru gitu. Artinya, selama kita menjadi peneliti di lapangan, proses analisisnya itu adalah terhadap jawaban-jawaban dari informan tersebut. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Itulah peneliti kualitatif yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Para peneliti kuantitatif itu sangat baku, jadi tidak perlu melakukan sesuatu untuk mengembangkan sebuah pertanyaan gitu ya, karena menggunakan kuesioner. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, yang selanjutnya adalah selama lapangan. Nah, setelah lapangan itu adalah ketika sudah mendapatkan semua data-data, baik itu melalui wawancara, dokumentasi, observasi, atau audiovisual gitu ya. Nanti selanjutnya kita reduksi, kita coding, dan kita analisis. Insya Allah pada pertemuan akhir nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya menganalisis data-data kualitatif dengan menggunakan software. Jadi supaya nanti kalau teman-teman menggunakan metode penelitian kualitatif saat menyelesaikan tugas akhir tesis, bisa sekaligus untuk praktek gitu ya, praktek analisis atau kajian penelitian kualitatif dengan menggunakan software supaya tidak manual dan tidak konvensional, tidak capek untuk menuliskan hasil-hasil penelitian kualitatif. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, selanjutnya bagaimana prosedur analisis atau prosedur analisis dari data kualitatif itu mencakup apa saja gitu ya. Yang pertama adalah natural setting. Natural setting. Pada natural setting ini, para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Kita sebagai peneliti kualitatif tidak membawa individu-individu ini ke dalam laboratorium, atau individu yang dimaksud di sini adalah para partisipan atau narasumber atau sumber data gitu ya. Atau dalam situasi yang telah disetting sebelumnya. Tidak pula membagikan pedoman-pedoman kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang atau kepada para partisipan dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural, inilah yang menjadi karakteristik utama bagi peneliti kualitatif. Dalam setting yang alamiah,
para peneliti kualitatif melakukan interaksi face-to-face sepanjang penelitian. Itulah natural setting. Oke, yang selanjutnya yaitu researcher as key instrument. Jadi peneliti itu sebagai instrumen kunci. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Yang ini yang tadi saya sampaikan ya para Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bahwa peneliti kualitatif human instrumennya atau key instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Berbeda dengan penelitian kuantitatif bahwa instrumennya adalah dibuat dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada gitu ya, teori-teori yang dikembangkan, yang dijabarkan melalui kisi-kisi instrumen dan dijabarkan lebih spesifik lagi menjadi kuesioner gitu ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu adalah kita sendiri sebagai key instrument, human instrument gitu ya. Sehingga kita sendiri yang melakukan dan kita sendiri yang tahu dari awal sampai akhir. Bahkan orang lain pun tidak akan bisa membantu karena kacamata analitis antara kita dengan orang lain itu pasti akan berbeda. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bisa dibantu saat ambil datanya bisa dibantu oleh orang lain. Kuesioner yang sudah ada disebarkan oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau kita ya karena kita yang tahu, kita yang menyusun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, pada akhirnya kita juga harus bisa menganalisis situasi selama proses penelitian, selama proses pengambilan data penelitian. Baik itu melalui wawancara, dokumentasi atau dengan observasi dan lain sebagainya. Nah, yang hanya tahu ya hanya kita sendiri sehingga kita sebagai key instrument. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan cara protokol atau pedoman atau sejenis instrumen untuk mengumpulkan data dalam kuantitatif. Tetapi kita sendiri yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Sehingga para peneliti kualitatif itu tidak menggunakan pedoman atau protokol yang dibuat oleh peneliti lain. Nah, itu dia yang sebagai key instrument. Oke, the next adalah multiple sources of data. Jadi, para peneliti kualitatif gitu biasanya memilih data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian, peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolah ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintas semua sumber data tersebut. Sehingga semua sumber data dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diolah dengan mereduksi, membuat coding, membuat peta konsep gitu ya. Membuat coding, membuat kategorisasi, membuat peta konsep. Nah, ini nanti yang akan kita lebih mudah saat kita menggunakan analisis tersebut menggunakan software. Itu akan lebih mudah ketika ada data, terus kita coding, kita buat kategorisasi, kita buat peta konsep. Oke. Nanti di akhir ya, insya Allah saya akan sampaikan itu, saya akan ajarkan itu ya, analisis dengan menggunakan software. Oke, proses induktif dari kesemuanya gitu ya, dari kesemuanya analisis data dari kesemua pengumpulan data tersebut selanjutnya akan dapat diambil kesimpulan dan diinterpretasikan serta ditampilkan atau disebarluaskan ke semua pembaca dan atau khalayak. Oke, and the next adalah inductive data analysis. Oke, para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas atau induktif dari bawah ke atas dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Nah, tadi sebelumnya saya sempat menyinggung terkait dengan induksi.
induksi atau induktif gitu ya. Karena proses induktif ini mengilustrasikan usaha kita sebagai peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema-tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh. Itulah induktif gitu ya. Beda kalau kuantitatif, deduktif gitu ya. Oke, the next adalah participants meaning. Apa itu participants meaning? Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti atau penulis lain dalam literatur-literatur tertentu. Oke, and the next adalah emergent design. Emergent design ini adalah kita sebagai peneliti kualitatif itu melakukan sebuah penelitian atau proses penelitian yang akan selalu berkembang dinamis. Tadi sudah saya sampaikan di awal saat kita akan meneliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolahan tertentu gitu ya. Taunya kita melihat gejalanya bahwa kinerja di sana itu buruk gitu ya. Dengan selanjutnya kita membuat sebuah big question dan pertanyaan-pertanyaan kecil. Tetapi ketika kita ke lapangan, kita pas akan melihat bagaimana dengan kinerja guru di sekolah tersebut, ternyata banyak hal yang kita lihat. Entah terkait dengan profesionalisme, terkait dengan loyalty, terkait dengan satisfaction, dan lain sebagainya. Nah, karena itu penelitian kualitatif itu dinamis berkembang. Artinya, ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah membuat sebuah judul gitu ya, judul dari penelitian kualitatif, pasti akan menemukan hasil akhir nanti setelah analisis data kualitatif, interpretasi, dan kesimpulan itu akan menemukan judul yang berubah atau berbeda dengan judul yang sudah ditetapkan di awal. Kenapa demikian? Karena proses penelitian kualitatif itu dinamis, berkembang dinamis gitu ya. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi seperti penelitian kuantitatif yang sangat bagus sekali. Semua tahap dalam proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Emergent design. Tadi itu misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat gitu ya, itu bisa saja berubah. Strategi pengumpulan data juga bisa berganti. Dan para partisipan atau para narasumber atau para sumber data yang menjadi bagian dalam penelitian kita serta lokasi-lokasi yang kita kunjungi sebagai objek penelitian juga kemungkinan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, termasuk dengan gagasan utama di balik penelitian kualitatif sebenarnya adalah untuk mengkaji masalah atau isu dari para partisipan dan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah tersebut. Itu adalah emergent design ya. Oke, and the next adalah theoretical lens. Apa itu theoretical lens? Kita sebagai para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan-perbedaan gender, ras, atau kelas yang muncul dari orientasi-orientasi teoritis. Terkadang pula kita sebagai peneliti gitu ya, saat melakukan penelitian dapat mengawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial, politis, atau histori dari masalah-masalah yang akan kita kaji atau akan kita teliti. Kacamata teoritis gitu ya, kacamata teoritis. Oke, next adalah interpretatif. Oke, penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian interpretif di mana di dalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas apa yang dilihat, didengar, dan dipahami. Interpretasi-interpretasi mereka bisa saja berbeda dengan latar belakang, sejarah, konteks, pemahaman-pemahaman mereka sebelumnya.
Setelah laporan penelitian dibuat atau dipublikasikan atau diterbitkan, barulah para pembaca dan para partisipan akan melakukan interpretasi yang seringkali berbeda dengan interpretasi peneliti. Karena pembaca, partisipan, dan peneliti sama-sama terlibat dalam proses interpretatif ini, tampaklah bahwa penelitian kualitatif memang menawarkan pandangan-pandangan yang beragam atas suatu masalah. Oke, and the last ini ya. The last adalah holistic account. Holistic account. Para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan suatu usaha kita ya sebagai peneliti kualitatif untuk membuat sebuah pelaporan perspektif-perspektif, terus mengidentifikasikan faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha sketsa gitu ya, sketsa atas gambar besar yang muncul. Untuk itulah kita semua sebagai para peneliti kualitatif itu diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti. Oke, Bapak Ibu para mahasiswa, demikian tadi adalah prosedur analisis data kualitatif pada kuliah kita pertemuan kedua. Untuk kehadiran, silakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bertanya, memberikan respon atau diskusi pada topik perkuliahan kita terkait dengan prosedur analisis data kualitatif melalui komen yang ada di YouTube. Nanti akan saya rekap dan nanti akan saya rekap kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, teman-teman mahasiswa, semoga senantiasa terjaga semangatnya. Itulah tadi sedikit mengenai prosedur analisis data kualitatif. Saya kira cukup sekian, banyak kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.